Taiwan mengatakan militer Cina memang kuat tapi belum mampu serang kami. Waduh, berani juga ya. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan militer Cina terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun kementerian itu menyebut Beijing masih kekurangan kemampuan untuk melancarkan serangan penuh ke Taiwan. Dalam laporan tahunannya tentang kecakapan militer Cina yang dikirim ke parlemen, Kementerian Pertahanan Taiwan menjabarkan skenario untuk tindakan Cina, termasuk blokade dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai. Dilaporkan bahwa militer Cina terus mendedikasikan dirinya untuk memperkuat latihan serangan langsung, membangun kekuatannya untuk jenis pertempuran baru dan mengembangkan teknologi dan senjata yang canggih. Tetapi mengenai operasi taktik dan strategi terhadap Taiwan itu masih dibatasi oleh lingkungan geografis alami Selat Taiwan dan peralatan pendaratan serta kemampuan logistik yang tidak mencukupi. Itu masih belum memiliki kemampuan tempur formal untuk sepenuhnya menyerang Taiwan. Bunyi dokumen tersebut seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 1 September 2020. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya terus memperhatikan ancaman Cina, baik aktual maupun verbal, dan meskipun tidak mencari perang, mereka juga tidak takut akan hal itu. Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi militer Cina, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sendiri diketahui telah memprioritaskan memperkuat pertahanan Taiwan, membangun industri pertahanan dalam negerinya, dan membeli banyak peralatan dari Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat tingkatkan dukungan ke Taiwan untuk lawan Cina. Amerika Serikat mengatakan akan membangun dialog ekonomi bilateral baru dengan Taiwan. Langkah itu diambil untuk memperkuat hubungan dengan Taipei serta mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari Beijing. Washington juga mengatakan telah mencabut kerahasiaan 6 jaminan keamanan untuk Taiwan yang dikeluarkan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Reagan. Kalangan analis melihat pencabutan itu dilakukan untuk menunjukkan dukungan lebih kuat bagi Taipei. Pengumuman tersebut muncul di tengah peningkatan ancaman Cina terhadap Taiwan dan saat hubungan Washington dan Beijing berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang berkampanye untuk terpilih kembali sebagai presiden pada November mendatang. Pendekatan yang keras terhadap Cina merupakan salah satu platform utama Trump menyangkut kebijakan luar negerinya. Diketahui, Direktur Jenderal DEPLU Amerika Serikat untuk Asia Timur David Stilwell mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan. Langkah itu merupakan bagian dari rangkaian penyesuaian signifikan dalam kebijakan satu Cina yang telah lama dianut oleh Washington. Washington merasa harus mengambil langkah itu mengingat ada peningkatan ancaman Beijing atas perdamaian dan stabilitas di sebuah kawasan yang sangat penting. Selain itu, ada upaya Beijing untuk mengisolasi Taiwan secara diplomatik sembari melancarkan ancaman militer terhadap Taipei. Kami akan terus membantu Taipei melawan gerakan Partai Komunis Cina untuk menekan, mengintimidasi, dan memarginalisasi Taiwan, ujar Stilwell. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberi Amerika Serikat pada saat Cina tengah menggunakan intimidasi militer untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Taiwan. Kementerian juga mengatakan akan terus memperkuat kapabilitas pertahanannya. Di sisi lain, meskipun mampu menggelontorkan uang puluhan juta dolar untuk membeli sejumlah unit jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Cina atau ROC Armed Forces tak siap menghadapi perang melawan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. FIFA Militer sudah melaporkan sebelumnya dalam berita yang diterbitkan 19 Agustus 2020, Kementerian Pertahanan Taiwan mencapai kesepakatan pembelian 66 unit jet tempur F-16V pada 2019 dari Amerika Serikat.
Seiring meningkatnya ancaman dari Republik Rakyat Cina, Taiwan kembali membeli 90 pesawat yang sama dalam kesepakatan yang dicapai pada 15 Agustus 2020 lalu. Akan tetapi, dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Foreign Policy, muncul bukti bahwa sebenarnya militer Taiwan kekurangan pasokan hingga ke unit kesatuan yang terbawah. Seorang perwira pertama, Letnan Huang Jize, mati bunuh diri di markas Brigade Infanteri. Mekanis ke-269 Letnan Huang mengakhiri hidupnya lantaran ketakutan perang melawan militer Cina. Mendiang Huang disebut harus menutupi kekurangan pasokan perawatan kendaraan tempur kesatuannya dengan uang dari kantongnya sendiri. Tak hanya itu, pada Juli 2020 sejumlah insiden membuat pasukan militer Taiwan tiada dengan cara mengenaskan. Mirisnya, para prajurit Taiwan tewas pada saat melakukan latihan perang. Pada 3 Juli 2020, seorang prajurit Korps Marinir Taiwan, Sersan Yang, tewas dalam kecelakaan di pantai Taoyuan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Fokus Taiwan, akibat tewasnya prajurit marinir ini, sang komandan Letnan Liang memilih bunuh diri karena merasa bersalah. 2 prajurit militer Taiwan juga tewas dalam kecelakaan helikopter tempur pada 15 Agustus 2020 lalu. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari FIT atau dari military.com, sebuah helikopter Bell OH-58D yang ikut ambil bagian dalam latihan tempur di wilayah antara pangkalan udara di Hsinchu dan kota Taichung. Akibatnya, pilot dan kopilot helikopter itu tewas seketika. Sejumlah insiden kecelakaan dalam latihan tempur militer yang mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah tentara membuat anggapan bahwa militer Taiwan tak siap perang. Saya harus jujur, militer Taiwan perlu banyak berkembang, ujar Wang Tingyu, seorang anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Taiwan, dikutip FIFA Militer dari The Straits Times. Dengan fakta-fakta yang disebut tadi, bukan tak mungkin pernyataan mantan Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, Laksamana James Winfield memprediksi bahwa militer Cina yang dijadikan andalan untuk menyerang dan membuat Taiwan kembali dalam wilayah Cina. Hanya butuh waktu 3 hari untuk menghancurkan negara itu. Dalam sebuah esai yang diterbitkan oleh US Naval Institute pada 26 Agustus 2020, Winfield secara detail memberikan prediksi serangan militer Cina terhadap Taiwan. Winfield meyakini invasi militer Cina akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat pada 21 Januari tahun 2021 nanti.